Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rio Filipus Belada, NIM 22030500092. Saya video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia yang dimana tugas tersebut membahas 3 materi, yakni kebenaran berbahasa, ketepatan berbahasa, dan kesantunan berbahasa. Oke, baik teman-teman, yang pertama kita masuk dalam kebenaran berbahasa. Dalam kebenaran berbahasa itu sendiri, di mana bahasa yang baku dapat dilihat dari kebenaran sebuah kata, kalimat, dan paragraf yang dapat kita pahami bahwa bahasa yang baik adalah bahasa yang menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. Agar dapat berbahasa yang baik dan benar juga, kita perlu mempelajari beberapa aspek berikut. Aspek-aspek penting, yakni aspek-aspek kaidah-kaidah kebahasaan yang terdiri atas yang pertama kata. Dalam kata, unsur utama yang mempengaruhi kebenaran kata itu sendiri adalah pelafalan dan pemakaian huruf. Dalam kata juga cara penulisan huruf ada dua, ya. Penulisan huruf yang menjadi fokus kita. Contohnya di sini saya ambil contoh tentang penulisan yang pertama, penggunaan huruf kapital. Contoh penggunaan huruf kapital yang baik dan benar itu tepatnya pada penggunaan huruf kapital tepatnya pada nama orang begitu dan lain sebagainya. Yang kedua, teknik menulis huruf miring. Contohnya teknik menulis huruf miring itu biasanya terjadi pada kalimat-kalimat asing yang muncul dalam sebuah paragraf. Berikutnya poin yang ketiga yaitu paragraf. Paragraf yang baik hendaknya memiliki persamaan atau kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan urutan. Paragraf hendaknya memuat satu topik dan setiap paragraf hendaknya memiliki unsur kelengkapan, yaitu memiliki beberapa kalimat penjelas yang bisa berupa fakta-fakta atau contoh-contoh. Jadi paragraf di sini bisa berupa kalimat fakta-fakta atau contoh-contoh agar suatu paragraf tersebut dapat tersusun secara benar. Oke, baik teman-teman, berikutnya kita masuk di poin ini, ketetapan berbahasa, penjelasan yang kedua. Baik, ketetapan berbahasa adalah ketetapan yang mencakup kemampuan mengetahui, memahami dan menguasai sejumlah kosakata secara efektif yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat sehingga mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada pembaca maupun pendengarnya. Tentunya dalam kutipan berbahasa kita akan membahas ketetapan kata, ketetapan kalimat, dan ketetapan sebuah paragraf. Baik teman-teman, kita lanjut ke yang berikutnya. Poin yang pertama dari ketetapan bahasa itu sendiri yakni ketetapan kata. Agar terciptanya ketepatan suatu kata, ada dua hal yang harus diperhatikan untuk menemukan diksi yang tepat. Yang pertama itu, suatu kata harus berisi kesanggupan, di mana kesanggupan tersebut berfungsi untuk menimbulkan gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca sesuai apa yang dirasakan pengarang. Yang kedua itu, dalam ketetapan kata, kesesuaian kata sangat harus diperhatikan. Poin penting yang kedua itu ketetapan kalimat. Ketetapan kalimat ini sendiri, di mana ketetapan kalimat ini sendiri artinya informasi yang disampaikan harus jitu dan tepat sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tidak tepat akan menimbulkan multitafsir sehingga menyebabkan kebingungan atau makna yang lebih dari satu menjadi kabur bahkan meragukan. Berikut contoh dari kalimat yang efektif dan yang tidak efektif. Kalimat yang efektif itu seperti contohnya seperti berikut. Kalimat ini, Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia, sedangkan
kalimat yang efektifnya itu contohnya Surabaya merupakan suatu di antara kota besar di Indonesia. Jadi yang efektif itu Surabaya merupakan Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Kita masuk ke yang terakhir tuh kesantunan bahasa. Penjelasan yang terakhir ya guys, ini kesantunan berbahasa adalah hal yang memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik saat menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis. Kesantunan berbahasa merupakan bidang kajian pragmatika. Ciri-ciri berbahasa yang santun adalah yang pertama tuh berusaha dengan jangan mempermalukan lawan tutur. Yang kedua itu jangan menyombongkan diri atau membanggakan diri terhadap lawan tutur. Dan yang ketiga tuh jangan menghina, menjelek-jelekan lawan, menjelek-jelekan milik orang lain sehingga orang tersebut akan marah. Sebagaimana hal-hal yang seharusnya dilakukan adalah untuk menjaga kesantunan bahasa adalah yang pertama itu berusaha membuat lawan bicara senang. Yang kedua itu menunjukkan persetujuan kepada lawan berbicara. Yang ketiga menggunakan kosakata yang secara sosial budaya terasa. Sekian presentasi materi saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih.